Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa ETV Edukasi Televisi Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, alhamdulillah kita sudah berada di SMA Negeri 2 Siak Hulu, Provinsi Riau. Nantinya kita akan berdiskusi bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Siak Hulu, Provinsi Riau, yaitu Bapak Ali Iskandar, Esos MPD. Dan alhamdulillah telah bersama kita. Mari kita sapa beliau, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Siak Hulu, Provinsi Riau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Di masa pandemi ini memang pendidikan di semua ini memang itu lagi terganggu, Pak, dengan adanya masa pandemi ini, Pak. Ya. Kayak virus corona atau COVID-19 ini. Sejauh ini SMA Negeri 2 Siak Hulu, Provinsi Riau ini yang dipimpin oleh Bapak, bagaimana proses pembelajarannya, Pak? Silakan Bapak bisa sampaikan. Kalau dalam proses pembelajaran, awal-awal memang sedikit agak terkejut juga kita, Pak, dengan diadakannya sistem daring atau PJJ ini. Baik. Cuman alhamdulillah sejauh ini kendala-kendala ini sedikit beransur-ansur dapat kami atasi. Baik, Pak. Ya. Kemudian proses pembelajaran itu kan ada yang menggunakan jarak jauhnya, mekanisme-mekanisme atau aplikasi-aplikasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak atau digunakan melalui guru-guru yang ada di SMA Negeri 2 Siak ini. Aplikasi yang kami gunakan misalnya seperti Google Meet, ya. Google Classroom, baik. Kemudian Zoom, ada WhatsApp. Baik. Ya. Kemudian dari proses pembelajaran ini kan tadi Bapak sudah sampaikan juga kan ada istilahnya memang sangat terkejut dengan adanya kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah dengan masa pandemi ini. Pembelajaran itu mau nggak mau ditutup karena takut menyebar virus ini. Tujuannya juga memutus tali rantai penyebaran virus corona ini. Nah, mungkin SMA Negeri 2 Siak Hulu, bagaimana prosesnya itu, Pak? Kok bisa ada nanti ditutup, tapi pembelajarannya gimana untuk ke depan? Ya, dari awal kami sudah katakan dengan sistem pemerintah yang memperlakukan sistem pendidikan daring, pendidikan jarak jauh, SMA Negeri 2 Siak Hulu, kami sendiri selaku kepala sekolah memang bekerja sama dengan pihak majelis guru, merasa terkejut dengan sistem ini. Banyak hal kendala-kendala yang kami hadapi dalam sistem pendidikan jarak jauh ini atau daring ini. Cuman permasalahan-permasalahan ini dapat kami atasi. Contoh misalnya guru-guru kami kan tidak semuanya yang paham tentang IT. Kemudian siswa-siswi kami juga kekurangan misalnya dengan alat-alat yang digunakan misalnya seperti handphone yang mereka tidak memiliki. Kemudian daerah kami ini kan siswa kami juga tidak terjangkau oleh koneksi internet ini. Jadi namun kami berusaha misalnya mengadakan tidak semuanya guru-guru kami yang bisa ini kami berdayakan untuk mendampingi rekan-rekannya yang kurang memahami, sehingga dengan pelaksanaan daring ini alhamdulillah sampai saat ini dapat berjalan lancar. Baik. Berarti pemahaman dari guru-guru tadi itu memang terus bergulir, akhirnya dia saling paham dengan adanya bantuan pendampingan dari guru-guru yang sudah paham tentang IT itu ya, Pak? Ya, saling berkoordinasi. Baik. Kemudian dalam proses pembelajarannya, siswa itu kan tadi Bapak sampaikan ada yang tidak terjangkau dengan koneksi internet. Nah, gimana tuh solusi sebagai sekolah yang siswanya itu bermasalah di koneksi internetnya? Kami mencoba menghubungi siswa tersebut dengan arti kata bagi mereka yang tidak memiliki katakanlah HP misalnya, yang Android ya, Pak? Ya, HP Android, itu kami menyikapi kalau bisa mereka satu HP berdua lah, atau satu HP bertiga. Yang jelas proses pembelajaran ini tetap berjalan dengan baik. Nah, kemudian di daerah-daerah sana kan sinyalnya contoh daerah-daerah yang jauh
di daerah katakanlah misalnya daerah Lubuk Siam, Tanjung Balap, itu memang daerah di sana itu provider lain tidak bisa masuk, hanya Telkomsel. Nah, jadi untuk menyikapi itu kami meminta kepada mereka ya gabung-gabung saja. Nah, jadi artinya mereka tetap mengikuti proses daring tersebut. Baik, Pak. Kemudian dalam proses, kan tadi ada Bapak untuk mengantisipasi tersebut suruh gabung sama yang punya Android-nya. Ya. Nah, itu apakah menggunakan protokol kesehatan? Tetap menggunakan, ya. Nah, kami menyampaikan tetap menggunakan protokol kesehatan, jaga jarak, jarak. Gitu ya. Jadi kalau berdua kan masih bisa lah, agak 1 meter atau beberapa meter. Baik. Kemudian dengan kondisi pembelajaran seperti itu, nih seandainya Pak, kondisi itu yang terjadi di siswa memang ramai. Nah, bagaimana solusi dari kepala sekolah? Apakah bahan ajar yang dibuat oleh guru itu dijemput oleh siswa dari sekolah, kemudian dikerjakan di rumah, atau tugas-tugasnya nanti baru diantar lagi kepada siswa-siswa yang tidak memiliki perangkat dari Android tersebut? Bagaimana kalau itu? Kalau untuk media pembelajaran, sekolah kita menyediakan buku-buku di perpustakaan. Jadi memang berkaitan dengan mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa, kita meminta kepada siswa ini untuk mengambil bukunya, menjemputnya ke perpustakaan. Jadi dengan tetap membagi jadwal pengambilannya di perpustakaan sesuai dengan buku-buku yang mereka inginkan. Berarti itu salah satu solusi juga kan untuk bagaimana nanti siswa atau orang tuanya yang tidak mampu, yang tidak memiliki perangkat yang untuk media pembelajaran tersebut, maka antisipasi dari sekolah itu berarti guru dari sekolah itu menyediakan atau sudah menyiapkan bahan ajar, kemudian dari bahan ajar itu nanti dijemput sesuai dengan protokol kesehatannya, Terus kemudian dari selesai itu berarti pihak guru sudah memberikan tugas dan dikembalikan lagi. Itu jadwalnya sudah dibatasi atau gimana tuh, Pak? Semuanya sudah terjadwal, Pak. Terjadwal ya. Sesuai dengan jadwal-jadwal pelajarannya juga sudah kita siapkan semua. Baik. Kemudian komunikasi antara pihak sekolah dengan siswa, kemudian pihak sekolah dengan orang tua, itu bagaimana? Kalau dengan siswa sejauh ini alhamdulillah lancar. Cuman kalau dengan orang tua, dengan situasi sekarang ini ya kita mempercayakan siswa kita pada orang tua jadinya, karena memang untuk dengan orang tua kuranglah komunikasi dengan siswa sering dilaksanakan. Kemudian komunikasinya itu menggunakan media apa tuh, Pak? WhatsApp ya. Rata-rata kita ada kelompok-kelompok grup-grup di WhatsApp. Berarti sudah kita mempunyai grup grup untuk komunikasi dari sekolah kepada orang tua, kemudian siswa gitu ya, Pak ya. Baik. Kemudian sejauh ini dari proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di SMA Negeri 2 Siak Hulu, mungkin ada kendala-kendala yang Bapak rasakan yang sangat signifikan mungkin, Pak. Bisa Bapak jelaskan? Ya, kalau kendala yang signifikan ya itu yang seperti yang kami sampaikan awal itu saja, Pak. Oh gitu. Jaringan, itu kendala yang kemudian keterbatasan siswa dalam memiliki alat komunikasi tadi ya, Pak. Komunikasi tersebut. Baik. Kemudian kalau orang tuanya gitu Pak, ada keluhan atau gimana dalam proses pembelajaran jarak jauh ini? Sampai jauh ini ya orang tua mungkin biayanya yang terlalu besar karena. Terus bagaimana cara mengantisipasi itu, Pak? Biar mengantisipasi itu gimana? Makanya karena keluhan itu datang dari orang tua kemarin itu yang mengatakan bahwa ini besar ini, maka kami menyikapi 1-2 lah, jadi agak ringan. Kemudian salah satunya juga yang tadi disampaikan oleh Bapak bahwa kita menyiapkan bahan ajar nanti dijemput. Dijemput. Nanti diberikan tugas juga, dikembalikan lagi ke sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadwal yang sudah ditentukan. Baik. Kemudian dengan kondisi pembelajaran jarak jauh yang di Siak Hulu, di SMA Negeri 2 Siak Hulu ini dilakukan, sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak untuk mensupervisi dari guru tersebut dalam proses daringnya ini di masa pandemi ini? Itu kan berbeda dengan tatap muka. Nah, itu bagaimana cara Bapak mengontrol guru dalam proses pembelajaran? Apakah Bapak masuk ke dalam aplikasinya atau bagaimana, Pak? Kita
contoh misalnya untuk absensi. Baik. Absensi kita menggunakan absensi daring. Baik. Itu aplikasinya attendance. Oh, iya. Jadi dari situ kita bisa ngecek kehadiran guru, masuknya juga jam keluar guru tersebut. Baik. Kemudian dalam pembelajaran kita meminta kepada guru tersebut mengirim hasil tatap mukanya berupa misalnya screenshot dari kelas yang dimasuki. Kemudian kita juga menagih perangkat-perangkat dari guru ini, perangkat daringnya seperti FPP yang kita tanda tangani. Kemudian kita juga meminta kepada guru tersebut mengumpulkan media pembelajaran yang mereka gunakan semasa pandemi ini. Kemudian dengan berbagai macam pengontrolan yang sudah Bapak lakukan, ini juga memberikan semangat juga bagi guru, sehingga terperhatikan dengan kondisi pembelajaran di jarak jauh ini di masa pandemi ini. Baik Pak, mungkin harapan-harapan apa saja yang Bapak bisa sampaikan di masa pandemi ini dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, Pak? Mungkin baik, harapan saya pertama sekali kepada siswa-siswi, khususnya kepada siswa-siswi kami SMA Negeri 2 Siaulu untuk tetap bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran daring ini, jarak jauh ini. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepada orang tua kami juga meminta melakukan kontrol sosial kepada siswa-siswi kita dengan tetap mematuhi protokol-protokol COVID untuk siswa-siswa kita ini tidak berkumpul atau selalu menjaga kesehatannya. Kemudian untuk Dinas Pendidikan, kami minta juga kepada Pak Dinas untuk selalu memonitoring kami, memantau kami dalam hal pembelajaran daring ini. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan di siang hari ini Pak dalam diskusi kita. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini menjadikan motivasi juga dan wawasan bagi warga pendidikan yang ada di Provinsi Riau khususnya dan di dunia pada umumnya Pak ya. Ya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah SWT. Dan wabah COVID-19 ini sirna di muka bumi dan cepat berlalu dan kita terus berupaya dan mudah-mudahan kita dekat kembali kepada belajar sesungguhnya lagi seperti biasa di tatap muka ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Baik pemirsa ETV, Edukasi Televisi Dinas Pendidikan Provinsi Riau, pada kesempatan siang yang berbahagia ini alhamdulillah kita telah melaksanakan diskusi bersama Bapak Ali Iskandar SOS MPD, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Siak Hulu Provinsi Riau, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadikan motivasi bagi kita dan semangat untuk terus belajar sehingga kondisi pendidikan yang ada di Provinsi Riau khususnya menjadi maju dan terus mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi ini. Baik, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pendidikan jaya.